Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kembali bersama saya di sini, kita akan mereview lagi sebuah produk yang kemarin sudah saya janjikan ya, bahwa kita akan mereview produk yang satunya lagi, Telkom ya. Kalau kemarin kita udah review Telkom Hybrid 3 band ya. Nah, kalau yang sekarang kita akan nge-review lagi Telkom Hybrid Full Band. Full Band itu maksudnya ya bisa 3 band, receive-nya bisa di atas 3 band, tapi TX-nya tetap 3 band. Jadi bagi teman-teman yang kemarin tanya untuk frekuensi trunking gimana receive-nya, nah ini sekarang kita akan review radionya ya. Sebenarnya hampir mirip sama dengan SMP kemarin, tapi ini merek Telkom. Nanti kita coba lihat, kita review singkat saja karena kemarin juga sebagian sudah kita review dengan merek SMP hampir sama ya. Tapi ini merek Telkom. Nanti tinggal Anda bisa membandingkan seperti apa. Oke, dan memang ada sedikit pembaruan software di yang Telkom ya. Dibandingkan yang SMP, Telkom sedikit ada perubahan untuk softwarenya. Tapi yang jelas itu kita belum coba ya untuk perubahannya. Tapi ada menu satu menu yang sebelumnya tidak ada di SMP, ini ada di Telkom. Oke, sebelum kita nge-review, kita seruput dulu kopinya ya. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah seruput kopinya. Sekarang kita review produknya, POC Hybrid dari Telkom. Tipenya masih sama, TC9818 full band, jadi RX-nya full gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Bisa mulai dari airband sampai 800. Jadi maksudnya itu bukan full semuanya band bisa ya, tapi dari FM. Jadi airband itu di atasnya FM ya. Jadi ini FM kan di bawahnya airband. Jadi dari FM radio, frekuensi FM radio sampai 899 MHz. Nah, itu dia RX-nya. Transmitnya tetap 3 band saja. Oke, langsung aja kita review. Dan ini power juga sama, 10 watt. Tapi kalau nggak sampai 10 watt nggak masalah, mendekati 10 watt sudah oke. Yang jelas tidak 10 watt keluarnya cuma 5 watt atau 4 watt, nah itu berarti sudah jauh sekali ya. Tapi kalau 9 watt atau 8,5 atau 8,9 itu masih sama, masih bisa dianggap mendekati 10 watt. Oke, mari kita review dari dekat untuk POC 1 ini dari Telkom, 3 band full RX. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita buka radionya untuk POC yang ada di depan kita ini ya. Oke, kita coba buka. Nah, di sini ada tulisannya dual mode ya. Dual mode itu maksudnya POC dan analog ya. Dan di sini ada buku petunjuknya, user manual ya, kertas manual ya, sedikit aja sih sebenarnya. Dan ini bisa Anda baca, bisa juga tidak ya. Kalau Anda lihat review ini, Anda sudah nggak perlu baca ya. Oke, kita buka aja apa aja yang dapat ya. Ini dia Telkom. Di sini ada 2 konektor antena di atas, yang di tengah ini yang seluler, yang di pinggir kanan ini adalah yang analog. Kemudian ini ada tombol on off dan volume. Kemudian ada 2 tombol PTT atas bawah, dan ini bagus banget udah plastik. Kemudian ada 1 tombol shortcut di bawahnya, dan di belakang ini ada tulisannya Telkom Dual Mode Intercom TC9818 10 watt full band. Nah, full band itu maksudnya tadi dari FM radio sampai 899 MHz untuk RX-nya. Oke, kita buka. Di sini kita dapat antenanya.
Nah, antenanya seperti ini ya teman-teman. Ini beda dengan yang punya SMP. Ini seperti ini antenanya. Kemudian kita dapat baterainya. Kalau baterainya ya hampir sama ya. Ini di sini Telkom 6800 mAh. Kemudian dapat antenanya. Antenanya sama. Kalau antenanya ini dengan yang kemarin sama SMP ya. Ini menggunakan antena seluler seperti ini. Kemudian kita dapat bell clip, dapat kabel Type A ke Type C ya. Kemudian dapat adapternya untuk ngecas. Oke, kita taruh aja dulu ya di sini. Kita mau jelasin untuk radionya. Oke, kita taruh dulu boxnya. Ini pada dasarnya hampir sama dengan yang kemarin SMP ya. Cuman kita ulang lagi secara cepat ya. Kita masukin dulu baterainya. Seperti ini, ditekan ke atas. Dan ini saya suka sekali untuk yang tipe seperti ini ya. Ini baterainya punya grip yang bagus ya. Di sini tidak bakalan licin dan ini kalau dipegang mantep banget ya. Di sini juga ada tekstur seperti ini dan di sini juga kiri kanan ya, sehingga gripnya mantep sekali. Kemudian dari body, konstruksi body juga ini keras ya untuk yang Telkom ini. Dan kita pasang antena selulernya. Kemudian kita pasang untuk antena analognya. Kemudian kita hidupin. Kalau yang kemarin itu SMP masih ada tulisan Cinanya, nih apakah masih ada? Kita coba. Kita coba matiin. Sini udah power off. Ya kalau kemarin masih tulisan rumput ya, tulisan Cina gitu ya, bahasa Cina itu. Oke, tapi ini sudah bahasa Inggris sehingga kita bisa ini ya teman-teman, untuk apa namanya memprogramnya itu kita sudah bisa semuanya ya untuk baca. Saya pindahin dulu biar nggak ngosos ya. Oke, jadi di sini 3 band ya teman-teman ya. 3 band untuk transmit, ada VHF, UHF low. Nah, untuk RX-nya di sini dia bisa di FM ya, mulai dari frekuensi FM. Kita coba untuk tunggu lihat teman-teman. Sebentar. Ya, kadang agak sedikit hang karena memorinya mungkin kecil ya. Nah, ini kita coba ya untuk frekuensi paling bawah itu berapa ya? Apakah 88? Nah, 88 masih bisa. Apakah 76? 076? Nggak bisa. Apakah 85? 085? 85 MHz? Nggak bisa. Apakah 87? Salah lagi. 087. 0879 coba ya. 0879. Nggak mau. Jadi paling bawah ya, paling bawah dia di 88 MHz ya. Paling atas 900. Oke teman-teman, jadi RX-nya itu dari 88 sampai 900. Nah, itu ya. Oke. Kemudian untuk teks ya seperti tadi saya bilang 3 band ya. Jadi itu bisa mancar di situ. Dan ini kalau yang di airband atau yang di atas itu nggak bisa ya. Dia meskipun di sini merah itu nggak keluar power sama sekali. Ya, jadi jangan dikira ini merah terus keluar, nggak. Ini juga kalau airband langsung protect, nggak bisa transmit. Seperti itu ya. Nah, oke, nah ini POC-nya kita matikan. Sekarang kita hidupin ya teman-teman ya. Gampang caranya adalah dengan masuk ke menu setting. Masuk ke menu setting, kemudian kita cari walk mode. Kita pilih POC dan analog. Langsung kita tekan aja. Dia akan restart, kemudian akan kembali muncul untuk masuk ke POC-nya dan masuk ke analognya. Jadi dua-duanya
langsung terkoneksi. Oke teman-teman, menu-menunya itu sama saja dengan yang kemarin. Jadi ini ada POC, ada group list, member list, IMEI, POC version, ICCD, tacktone ya. Kemudian analognya juga sama. Di sini KT, DKT ya. Jadi ini untuk RX, ini untuk TX tone. Kemudian save mode, band. Ini kalau nggak salah band itu dia wide dan narrow ya bener. Kemudian busy lock, kemudian ada square level, kemudian ada TX power, ya, kemudian ada step, offset, shift, store channel, delete channel, dual watch, kemudian ada TX cell. Oke, kemudian di sini FM. Bisa auto sync itu kita bisa scan dan nanti nyimpen. Dan di sini FM-nya dual watch. Jadi kalau misalnya kita udah dengerin radio FM, pada saat kita ada sinyal HT masuk, itu di FM-nya mati dan otomatis masuk ke HT. Ketika POC-nya hidup, otomatis radionya mati masuk ke POC. Dan ketika semuanya off, dia balik lagi ke siaran radio seperti itu. Ini store channel, delete channel ya. Oke. Masuk ke relay. Nah, di sini relay untuk repeater ya. Jadi bisa kita pakai on atau off, itu nanti kita atur. Ini masih posisi off. Speakernya apakah on atau off, itu sama dengan yang kemarin juga. Relay TOT kita batasi, misalnya kalau dia terlalu lama supaya nggak panas radionya, kita batasi berapa detik ya, seperti itu. Oke. Kemudian masuk di weather di sini kayaknya belum ada datanya dan si error ya, belum ada datanya. Oke. Sekarang kita masuk ke setting, ada fast receive. Fast receive kita mau pakai yang mana? Kita pakai sequence saja. Kemudian light control 30 detik, beep, ini sekarang ini bunyi, kemudian TOT, kemudian language English, terus walk mode tadi saya bilang walk mode kita pakai 2. Sistem POC dan analog, earphone TX, kemudian keylog, kemudian P1 yang atas ini kita set analog, set POC, kemudian P2, PF2 maksud saya ini, jadi kita set ke analog. Oke, kemudian version 24115BX, kemudian channel name. Nah, di sini yang bedanya ada channel name ya. Channel name di sini on. Artinya apakah itu bisa dikasih nama di POC sini atau di di komputer ya. Karena nanti kita akan coba di video selanjutnya bagaimana cara programnya kalau memang dari komputer bisa. Nah, yang berbeda di sini dari SMP, kita coba lihat apakah SMP juga ada. Dia cuma sampai di version, SMP cuma sampai di version. Sementara kalau yang ini dia sampai di mana tadi? Nah, jadi ada version, kemudian channel name ini version saja. Itu yang membedakan sehingga radio ini bisa nyimpan nama. Nah, cuman sayangnya nanti kita coba cek apakah bisa dari sini apa enggak. Oke. Untuk POC nggak perlu masalah ya. Ini tinggal kita masukin saja grupnya, kemudian nanti dia akan menyesuaikan. Nah, ini jamnya masih salah teman-teman ya. Berarti ada time zone, settingan time zone. Kita coba cek. Mungkin di settingan time zone ini pasti dia ada perubahan. Apakah ada time zone-nya? Kita coba lihat mungkin di POC ya. Karena untuk jam sekarang itu baru jam 8.28. Nah, 8.28. Bentar.
Kita cari di mana ya teman-teman ya? Cari di, seharusnya ada di sini nih. Atau di komputer ya. Nanti kita coba aja ya. Ini masih salah. Jadi nanti mungkin di komputer itu baru dia benar ya teman-teman ya. Karena di sini harusnya jam 8.28 bukan 9.28 seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk menu-menunya ya, cara setting repeaternya. Gimana cara setting analognya dengan manual? Teman-teman, kita akan coba untuk memprogram repeater ya. Jadi kita mau buat frekuensi repeater atau simplex itu sama aja. Tapi ini kita akan contohkan yang repeater ya. Kita coba aja dulu untuk masukin frekuensinya. Misalnya ini ya. Kita udah masuk ya. Sebentar, cari yang agak sepi. Nah, hype-nya peka banget ya teman-teman. Langsung bisa ngerisip ya. Oke. Ini sekarang kita mau bikin yang di VHF ya. Kita tentukan dulu frekuensi resipnya, kemudian kita tentukan tone-nya. Kita pakai TX tune seperti biasa kemarin. Kita tekan dulu ini menunya. Nah, ini kan masih off. Kita tekan ini ya. Tekan ini, sorry. Bukan ini ya, tekan ini ya. Kita tekan ini, kemudian kita cari di tune yang sesuai ya. Nah, ini sudah oke. Kemudian kita cari untuk offsetnya. Kita isi. Nah, oke sudah. Kemudian shiftnya itu minus. Oke. Nah, kalau sudah oke, kita coba lihat. Kita tes dulu ya. Nah, ini PTT-nya yang ini ya, teman-teman, yang PF2. Buka. Sebentar. Nah, masuk ya. Oke, masuk teman-teman. Jadi powernya kita buat low aja. Karena kalau repeater itu kan nggak perlu besar-besar, kita pakai low aja. Kemudian tadi di sini ada channel save kalau nggak salah ya, store channel. Nah, ini store channel karena sudah kita tes tadi bisa store channel. Kita klik, kita store di channel berapa, channel 1. Oke, kita store di situ aja. Nah, sekarang kita keluar, ini tekan terus. Sekarang caranya masuk di memori. Ntar, pencet yang mana ya? Nah, ini ya, yang ini. Jadi beda dengan yang kemarin di sini ya. Ini sekarang ini pakai ini. Jadi ini masuk ke VFO dan memori ya. Ini masuk memori. Jadi memori 1 udah tersimpan. Udah bisa ya teman-teman ya. Nah, apakah kita bisa kasih nama kalau masuk memori? Apakah ada menu nama? Kita coba lihat. Kalau ada menu kasih nama di sini, berarti bisa. Ternyata nggak ada. Di sini nggak ada teman-teman ya. Apakah di setting? Kita coba lihat dulu. Di setting juga nggak ada. Oke. Jadi positif dikasih namanya pakai komputer ya. Nggak dari sini gitu. Oke. Ini udah kita kasih tahu caranya seperti itu ya untuk nyimpen, dan nggak ada masalah sih. Nanti tinggal kalau kita bisa masuk ke softwarenya, tinggal kita rubah ini namanya CH jadi nama ya. Tapi untuk sementara ya seperti ini aja dulu ya. Kemudian untuk dengerin FM-nya gimana? Dengerin FM-nya kayaknya ini ya, kita tekan ini sekali. Nah, itu FM-nya. Kemudian nanti bisa kita, nah ini. Jadi suara FM-nya lumayan kenceng ya, bagus ya.
treble-nya ada, bass-nya ya sedikit ya, tapi lumayan lah. Dia cenderung mid high. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang seputar persiapan pilkada. Kali ini kami juga akan memantau secara khusus bagaimana persiapan pilkada di sejumlah daerah. Oke, jadi suaranya enak ya untuk FM-nya. Kemudian airband ini sudah juga bisa tadi airband ya. Kita coba tadi bisa. Nah sekarang kita mau coba resipnya dulu ya, resipnya. Kita coba ya resipnya. Sekarang saya coba ke seismograph. Ntar kita keluar dulu VFO. Ya, tunggu dulu karena bisa ya, cuman ngekat dia ya, tapi bisa. Oke, sekarang kita mau coba dia menggunakan antena luar seperti apa. Kita tes ya dengan antena luar, apakah masih bisa merisip untuk seismografnya. Kalau yang UHF nya nggak perlu diragukan, kalau radar seperti ini UHF nya masih bagus. Sekarang PHF nya aja yang kita tes ya. Oke, ini square saya mau buka ya, karena nggak kedengaran. Oke, ternyata nggak bisa, meskipun saya sudah buka square, tuh nggak bisa. Nah ini kita akan coba untuk airband. Apakah bisa airband-nya? Kita coba yang paling bawah ya. Nggak bisa juga ya. Belum ada sih, belum ada yang masuk. Ini kalau ada yang masuk bisa. Nah itu bisa ya. Oke, airband bisa. Kemudian kita akan coba di sebentar, ini saya rubah dulu supaya semuanya nanti bisa ya masuk, karena kalau enggak nanti frekuensinya jadi AM. Oke, kita akan coba ini keliru. Jadi ini untuk frekuensi 800 sebetulnya. 800. Kan teman-teman kadang-kadang bilang 800 gimana? Nah, ini kita coba cek ya frekuensi 800 untuk bisa merisip apa enggak. Kita coba lagi. Tapi tadi bisa ya, sebenarnya bisa ya teman-teman, karena ada sinyal tadi masuk dan sudah ada noise-nya, itu bisa. Jadi tapi karena ini nggak ada, pas nggak ada ya, jadi nggak kedengaran gitu ya. Nah itu, jadi ada sini, kadang tadi jatuhnya, yang sekarang yang di bawahnya bunyi ya teman-teman. Oke, setelah kita coba untuk mereceive ya, sekarang kita mau cek powernya atau modulasi dulu ya. Kita cek modulasi dan antena dari POC hybrid dari Telkom yang full band ini. Untuk RX-nya full band ya. Kita mau cek dulu. Oke, sebentar. Nah, ini kita akan cek audionya dulu teman-teman ya. Modulasinya ya, kita bandingkan aja dengan yang adiknya sebelumnya ya. Kita coba sama-sama Telkom, apakah dengan yang kemarin kita tes itu kenceng ya, ini apakah sama atau gimana, kita tes sama-sama ya.
Jadi kita akan sebutkan ini yang 3 band, ini yang full band gitu ya. Oke, kita coba dulu yang 3 band. Ya 1 2 3 3 2 1 ini Telkom 3 band, Telkom 3 band. Satu dua tiga 3 2 1 ini kita gunakan Telkom full band. Ini Telkom full band, Telkom 3 band, Telkom 3 band, Telkom full band, Telkom full band. Oke teman-teman, jadi audionya di bawah sedikit dari yang Telkom 3 band, tapi sama-sama kenceng. Jadi hampir nggak kelihatan, tapi tetap kelihatan ya. Untuk yang Telkom 3 band ini lebih kencang karena dia ada mic-nya diatur sampai full. Ini juga mic-nya tadi udah di full kan ya. Tapi ya mungkin itu tadi karena ini sudah banyak banget fasilitas yang disediakan, juga mungkin settingannya harus disesuaikan seperti itu. Jadi nggak bisa sama dengan yang 3 band tadi. Oke teman-teman, sekarang kita waktunya untuk ngetes antenanya. Kita akan tes antenanya teman-teman ya. Jadi kita pasang. Oke, kita hidupin dulu biar kita tahu di mana posisi matching antena ini. Oke, kita coba start di 140 140 MHz, kemudian stopnya stopnya di 174 MHz. Ya, kita lihat cukup bagus. Dia di 148 masih bisa, paling rendah di 140. Oke. Kemudian di 400 MHz sampai stopnya di 470. Kita nggak usah tinggi-tinggi, 470 aja udah cukup. Oke, ini bisa ya teman-teman, tapi ini frekuensinya agak di atas. Jadi kalau yang di 400 enggak oke. Tapi dia mulai oke di frekuensi 420 sampai di 450 ya. Oke, 420 sampai 460. Oke, mantap. Jadi udah oke, nggak ada masalah untuk antena dari Telkom full band ini. Sekarang kita mau tes powernya ya teman-teman. Jadi setelah kita ukur antenanya, sekarang pada saat ini kita akan mau mengukur powernya ya. Dan seperti biasa, karena kita mau ukur power, ini harus dimatikan ya, karena ini mau dipasang. Jadi posisi POC-nya harus kita matikan supaya bisa terpasang untuk swearnya ya. Jadi kita hidupin analognya saja, POC-nya kita off kan supaya dia nggak mancar teman-teman ya. Mancar kasihan nggak ada antenanya, bisa rusak ya. Oke, kita pasang dulu ya, pasang di sini. Ya, ini agak miring, nggak pas, nggak apa-apa ya, karena yang penting bisa masuk aja dulu. Kita pasang dummy load-nya, kita hidupin. Oke, posisi ke power kita cek sekarang di 145 dulu, center frekuensi 145,000. Nah, ini sekarang posisi low power ya. Ini posisi di low power. Kita coba tes.
4,2 watt. Kemudian kita posisikan di high power. Kita lihat berapa high powernya. 10,7 sama 0,8. Udah lumayan besar ya high powernya. Oke, sekarang kita masuk ke 435. 43500. Kita set dulu ke low power. Nah, ini apa saya yang beruntung atau gimana ya teman-teman? Setiap saya ngetes Telkom itu dapat yang gede-gede powernya ya. Kemarin SMP nggak segitu ya, tapi ya nggak apa-apa. Kita coba low power sama 4,2 4,1. Kita coba di high-nya ya. High power. Nah, kita coba. Sudah tulisannya, kita coba high powernya berapa? 9,6, 9,7. Ya, oke. Cukup gede ya, 9,6, 9,7. Tadi VHF-nya 10,7. Luar biasa. Oke, kita langsung aja 350 UHF low-nya. Langsung high-nya berapa? Pasti lebih kecil ya. Tuh 4,4 watt. Ya, oke, nggak apa-apa. Udah bisa cukup lah untuk mancar segitu ya. Apa di 250 bisa nggak? Coba lihat aja powernya keluar nggak. Biasanya sih kemarin SMP nggak keluar. Ini keluar nggak? Nggak keluar teman-teman. Nggak keluar ya. Ini nggak ada pergerakan, dia nggak keluar. Dia harus bergerak naik turun ya. Ini nggak ada pergerakan. Ini masih power yang tadi yang di 350. Jadi 250 nggak ada powernya teman-teman ya. Oke, tetap dia 3 band sama, cuman dia ereknya full. Jadi ereknya full dari FM radio sampai 900 MHz. Jadi 88 MHz sampai 900 ya. Sekali lagi teman-teman, ini RX radionya dari 88 sampai 900 MHz. Cukup worth it kalau untuk kita gunakan ya. Sehingga buat teman-teman yang mau RX apapun itu di frekuensi rentang 88 sampai 900 itu bisa. Jadi nggak ada masalah ya. Kemudian ini sudah IP ratingnya di 67, artinya sudah oke untuk IP ratingnya. 67 ini tahan air hujan, jadi percikan air hujan, percikan debu. Jadi kalau Anda hujan-hujanan dengan radio ini masih oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya, aman. Cuman kalau dicelupin atau disengaja ditenggalamin, saya tidak rekomendasikan karena dia masih IP 67 belum 68 ya. 67 itu kenapa saya bilang 67 dia riskan, karena ini tadi teman-teman ya, ini jacknya ya, kemarin kita udah buka ya untuk yang SMP ya. Ini jacknya dia bukan pin, dia lubang ya, kayak jack speaker, jack headphone, mikrofon. Itu dia kan jacknya seperti ini, lubang gini. Jadi kalau ada merembes sedikit masuk langsung ke komponen di dalam. Itu yang menyebabkan dia tidak direkomendasikan ke IP 68. Tapi IP 67 sudah oke. Nah, untuk bodinya juga udah kenceng banget ya, keras ya. Dan ini juga udah Type C teman-teman ya. Saya tadi lupa jelaskan, ini udah Type C juga untuk kita ngisi powernya di sini ya. Beda dengan yang kemarin yang 3 band ini belum Type C, dia harus tetap dipakai desktop. Kalau ini, kalau Anda misalnya di jalan kekurangan power, pakai power bank tinggal dicas. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia review kita mengenai Telkom TC 988 Plus ya. Dan ini adalah radio yang cukup worth it untuk kita semua, dan ini tidak mahal teman-teman ya. Selisihnya hanya sedikit saja dengan yang
Yang 3 band ini ya, selisihnya nggak terlalu banyak antara yang 3 band dengan yang full band ya untuk resipnya. Jadi kenapa saya nggak coba POC-nya? Saya nggak coba POC-nya karena kemarin kita udah review ya. Jadi persis sama dengan SMP. Nanti Anda bisa lihat videonya saya kemarin SMP itu seperti apa. Jadikan repeater juga sama aja dengan yang 3 band untuk fungsi repeaternya. Jadi nggak ada masalah. Semuanya bisa kita kerjakan dengan video sebelumnya ya teman-teman. Nanti bisa ditonton video sebelumnya. Nanti untuk link pembeliannya akan saya tampilkan di deskripsi video untuk POC TC988 Plus 3 band analog full band RX dari 88 sampai 900 MHz. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat dan tentunya menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah produk sehingga Anda bisa membelinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda dan kemampuannya tentunya ya, sehingga semuanya itu bisa terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, maka itu yang terbaik bagi Anda semua. Oke, sekian saja dari saya. Yang Charlie itu yang India dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri, bye-bye.